Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama kembali. Dan untuk kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Capaian pembelajaran yang ingin kita capai ya di akhir fase E, ini peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Jadi materi hari ini atau materi yang akan kita bahas ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran yang kita harapkan, yang pertama, peserta didik dapat menemukan rumus atau pola bilangan suku ke N pada barisan geometri. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan rumus jumlah N suku pertama deret geometri, dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Nah, untuk mengetahui apa itu barisan geometri, kita lihat contoh berikut. Di sini ada satu permasalahan ya. Untuk mengetahui apa itu barisan geometri, coba kita lihat ya. Di sini ada contoh bakteri ya, di mana bakteri adalah makhluk bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Satu ekor bakteri jenis tertentu ini mampu membelah diri menjadi dua dalam waktu 10 detik. Nah, berapa banyak bakteri selama 1 menit jika pada waktu awal ini terdiri dari satu bakteri. Nah, jadi di sana ada satu bakteri, setiap 10 detik ini akan membelah menjadi dua. Nah, kalau kita perhatikan, ini akan seperti ini. Ya, misalkan pengamatan 1, ini waktu 10 detik, ini menjadi 2. Setelah pengamatan kedua, selama 20 detik, ini menjadi 4. Pengamatan ketiga, 30 detik ini menjadi 8, sampai misalkan pengamatan ke-6, ya, selama 60 detik, dia akan menjadi 64. Nah, di sini, dari banyaknya bakteri, ya, dapat kita lihat, ini akan membentuk suatu pola, ya, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Kalau kita lihat, ya, kita perhatikan, kita bandingkan, 4:2, 8:4, 16:8, ini ternyata hasilnya sama, yaitu 2. Di mana 4:2, 8:4, 16:8, ini adalah suku-suku yang setelahnya berbanding dengan suku sebelumnya. Ya. Nah, jadi dari permasalahan bakteri di atas, perbandingan dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 2. Sehingga pola barisan di atas bisa dikatakan sebagai barisan geometri. Kenapa bisa dikatakan barisan geometri? Kita lihat contoh berikutnya. Nah, barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan ini selalu tetap. Ya, jadi kenapa tadi contoh bakteri itu bisa dikatakan sebagai barisan geometri? Karena suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku berurutan ini selalu tetap. Hasil bagi dua suku yang berurutan itu disebut rasio atau R. Ya. Jadi, jika suku pertama dari barisan geometri itu U1 atau sama dengan A dan rasionya R, maka barisan geometri tersebut U1 tadi A, ya, suku 2 berarti AR, suku ketiga AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan sampai AR pangkat N-1. Di mana R itu adalah U2 berbanding U1, U3 berbanding U2, dan seterusnya. Dan nilainya sama. Ya, ini tadi U1 itu A, U2-nya AR, U3 AR pangkat 2, U4 AR kali pangkat 3 ya, AR pangkat 3 dan seterusnya sampai UN, ini akan menjadi AR pangkat N min 1. Sehingga rumus suku ke N pada barisan geometri UN itu adalah AR pangkat N min 1. Ini yang bisa kita gunakan untuk menentukan barisan geometri. Nah, sekarang kita lihat ya, dari beberapa barisan berikut, ini manakah yang merupakan barisan geometri? Nah, di sini ada 4 contoh barisan. Yang pertama, 3, 6, 12, 24. Apakah ini bisa dikatakan sebagai barisan geometri?
Nah, kita lihat 6 bagi 3 sama dengan 12 bagi 6 sama dengan 12 bagi 24 bagi 12. Ini hasilnya 2. Sehingga contoh yang A di sana bisa dikatakan sebagai barisan geometri. Sekarang kita lihat barisan yang kedua. 1, ini suku keduanya 1 berbanding 1, 1. 2 banding 1, 2. Berarti tidak sama, ya. 3 banding 2 tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 2. Nah, berarti yang B di sana bukan barisan geometri. Sekarang kita lihat yang C. Apakah ini barisan geometri? Nah, kita lihat. Seperempat dibagi setengah, ya. Seperempat dibagi setengah, berarti di sana hasilnya setengah, ya. 1/8 dibagi seperempat akan sama dengan 1/16 dibagi 1/8. Itu hasilnya setengah. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai barisan geometri. Nah, sekarang yang contoh terakhir, 55, 50, 45, 40, dan seterusnya. Apakah bilangan di sini bisa dikatakan barisan geometri? Nah, 50 bagi 55, ini 10/11, sebagai R1 misalkan, ya. Terus 45 dibagi 50, ini 45 dibagi 50, ternyata 9/10. Ini misalkan rasio kedua. Nah, ternyata di sana hasil pembandingnya antara R1 tidak sama dengan R2, ya, rasio 1 tidak sama dengan rasio yang kedua. Nah, berarti ini bukan barisan geometri. Nah, mudah bukan untuk mengamati mana yang merupakan barisan geometri dan mana yang bukan. Kita bagi saja urutan sukunya sehingga di sana hasilnya sama atau tidak. Ini yang bisa membedakan apakah itu barisan geometri atau bukan. Kita lihat contoh. Nah, suatu barisan geometri diketahui suku ketiga itu 144 dan suku ketujuh itu 9. Tentukan suku ke-6. Nah, ini yang kita gunakan untuk patokan itu adalah suku ketiga dan suku ke-7. Ya, di mana tadi UN itu adalah AR pangkat N-1. Sehingga kalau suku ke-7 ini bisa kita ubah menjadi AR pangkat 6. Kenapa 6? Karena 7 kurangi 1. Suku kedua ini bisa menjadi AR pangkat 2. Ini kita bandingkan. Yang lebih besar kita taruh di atas. A dibagi A habis, R pangkat 6 dibagi R pangkat 2, ini R pangkat 4, ya, 6 kurangi 2, 4. Nah, 9 dibagi 144, di sana adalah 1/16. Sehingga akar pangkat 4 dari 1/16 itu adalah setengah. Jadi rasionya adalah setengah. Itu baru ketemu R-nya. Sekarang kita gunakan suku ketiga. Mau menggunakan suku ketiga boleh, suku ke-7 boleh. Misalkan ini kita hitung menggunakan suku ketiga. Jadi U3 itu adalah AR pangkat 2, tadi sama dengan 144. Nah, A-nya kita masukkan, ya. R-nya kita masukkan menjadi A kali setengah pangkat 2 sama dengan 144. Nah, di sini adalah 1/4 A sama dengan 144. Sehingga A-nya ini 144 kali 4. Kita peroleh 576. Ini A-nya. Jadi A sudah diperoleh, R sudah diperoleh, baru kita menghitung suku ke-6. Nah, bagaimana suku ke-6? U6 ini adalah AR pangkat 5. 5-nya dari 6 kurangi 1. A-nya tadi 576, kalikan rasionya setengah pangkat 5. Ya, setengah pangkat 5 ini adalah 1/32, sehingga 576 dibagi 32 itu adalah 18. Jadi, banyaknya suku ke-6 itu adalah 18. Atau besarnya suku ke-6 ya itu adalah 18. Itu ya, jadi cukup mudah untuk menentukan suku ke N. Nanti juga bisa kalian terapkan ke dalam soal uraian ataupun soal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenai deret geometri. Kalau tadi barisan, sekarang kita lihat deretnya. Kalau deret berarti kita belajar mengenai jumlah, ya. Jadi deret geometri ini adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Jika barisan geometrinya U1, U2, U3 sampai UN, maka deret geometrinya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN dan dilambangnya sebagai SN. Ya, jadi kalau deret itu adalah jumlah, simbolnya adalah SN. Jumlah, ya. Nah,
Ini adalah proses untuk mencari rumus SN atau rumus jumlah suku ke N ya. Nah, misalkan SN ini adalah U1 ditambah U2 tambah U3 sampai UN ya. Nah, sehingga ini U-nya kita ganti menjadi U1 itu A, U2 berarti AR, U3 AR pangkat 2 sampai AR pangkat N min 1, ini untuk suku ke N. Ini misalkan persamaan yang pertama. Nah, dari persamaan ini semuanya kita kalikan R ya, dikalikan R sehingga ruas kiri menjadi RSN. Yang ini A-nya menjadi AR, yang ini menjadi AR kuadrat, AR pangkat 3 dan seterusnya sampai AR pangkat N. Ini kita jadikan persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2, ini kita kurangkan. Nah, setelah kita kurangkan, kita peroleh seperti ini. SN dikurangi RSN, ini menjadi seperti ini ya. Nah, ini A dikurangi AR, ini kan habis, ini semua habis. Di sini juga tinggal AR pangkat N, sehingga SN dikurangi RSN, ini akan sama dengan A dikurangi AR pangkat N. Nih. Nah, dari sini kita, distribusikan. Sehingga SN-nya kita keluarkan. Nah, sehingga SN kali 1 kurangi R, ini kalau kita kalikan akan kembali ke atas. Yang ruas kanan juga sama, A-nya kita keluarkan, berarti A kali 1 dikurangi RN. Ini kalau kita kalikan menjadi A kali 1 AR, A kali RN, ini akan menjadi min AR pangkat N. Sama ya. Nah, sehingga SN sendiri, berarti ruas kanan dibagi koefisiennya di sini. Berarti SN itu adalah A kali 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 min R. Jadi ini, ya ini sebagai pembaginya. Nah, ini adalah rumus SN. Ya, jadi untuk menentukan deret suku ke N, itu adalah A kali R pangkat N min 1 dibagi R kurangi 1. Ini dengan syarat rasio lebih besar dari 1. Ya, atau SN itu adalah A kali 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R untuk R kurang dari 1. Jadi kalau R-nya kurang dari 1, ini satunya dikurangkan. Tetapi kalau yang R-nya lebih dari 1, berarti R-nya yang dikurangi 1. Hanya itu saja yang dibalik posisinya. Ya, jadi jangan terbalik. Kalau rasionya lebih besar dari 1, berarti A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. Tetapi kalau R-nya kurang dari 1, berarti A kali 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Ya. SN itu ingat jumlah N suku pertama. Tadi A-nya suku pertama, R-nya rasio. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk menentukan deret ya. Suatu deret bilangan ya atau suatu deret geometri ini bilangannya seperti ini 1, 3, 9, 2, 7 dan seterusnya. Tentukan R dan suku ke-8. Jumlah 8 suku yang pertama atau S8. Nah, kita mencari dulu rasionya. Berarti untuk rasio ini perbandingan suku yang berurutan 3 banding 1 atau 9 banding 3 atau 27 banding 9. Harusnya hasilnya sama yaitu 3. Di sini rasionya adalah 3. Ya, kita pakai suku kedua dan suku ke-1. 3 banding 1, hasilnya 3. Nah, sekarang kita gunakan untuk mencari suku 8 setelah R-nya ketemu. Suku ke-8 berarti AR pangkat 7 atau tadi UN adalah AR pangkat RN min 1. Sehingga tadi suku pertamanya di sini 1 kali 3 pangkat 8 kurangi 1. Ini adalah 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 itu senilai dengan 2187. Setelah diketahui R, kita gunakan untuk mencari SN atau S ke-8. Jumlah 8 suku pertama. Nah, karena di sana tadi rasionya lebih besar dari 3, sehingga kita gunakan SN itu adalah A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. A-nya tadi 1, R-nya 3, pangkat 8 kurangi 1 dibagi 3 kurangi 1. Sehingga di sini hasilnya 6.561 dikurangi 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 6.560 bagi 2 itu adalah 3.280. Ya, cukup mudah untuk contoh menentukan barisan dan deret geometri. Nah, di sini ada latihan, nanti yang bisa kalian lihat juga di
lembar kerja. Bisa kita coba, nanti silakan diskusikan di grup. Jika ada kesulitan nanti bisa dibahas bersama ya. Dan di sini juga ada referensi, nanti kalian bisa mencari sumber-sumber belajar. Ini banyak sekali yang bisa kalian gunakan untuk menambah wawasan kalian mengenai sumber belajar. Sering-sering membaca buku dan sering-sering latihan, karena kuncinya matematika itu adalah sering membaca dan sering latihan soal. Kalau kita tidak sering membaca dan sering latihan soal, kita akan kesulitan sendiri. Ya, baik, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.